Dok Fathatain. Alhamdulillah, Kasrotain. mudah-mudahan pengawasan ayat suci Al-Quran dan ibadah kabulkan sadana, amin ya Allah. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah madawu dina surat An-Nisa ayat 4 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya yang saling meminta. Dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Maha tahu tentang manusia karena Allah yang menciptakannya. Di antara keagungannya, Allah menciptakan manusia dengan pasangannya. Menciptakan manusia teh ibu bapak dengan pasangannya. Kapung pun Nabi Adam hidup sendiri, ternyata sendiri itu tidak nyaman. Maka Allah menciptakan Nabi Adam dengan pasangannya, Siti Hawa. Sanaos aya nu naroskeun, kumaha upami eta nu teu acan dipendakeun sareng jodohna. Nah, eta jamin tidak diketemukan dengan pasangannya, diketemukan dengan pasangannya. Cuman pangapunten, menikah mah bukan sapertos lomba lari. Siapa cepat dia yang dapat, teu tiasa. Ibu bapak menikah, punya anak, itu tidak seperti perlombaan siapa cepat dia yang dapat. Jadi Allah yang Maha tahu, dan dengan kuasanya Allah yang Maha mengatur. Ada qudrat dan iradatnya. Allah Maha berkuasa dan Allah Maha berkehendak. Dan setiap orang akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Pangapunten, aya anu diuji oleh Allah rumah tangga yang lama. Nah, rumah tangga yang lama tidak pernah berantem, tidak pernah ada konflik, selalu ada. Dari konflik mah aya wae. Aya anu rumah tanggana sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah melewati 25 tahun. Ada yang rumah tangganya diuji oleh Allah tidak lama. Aya rumah tanggana nikah, cerai, nikah deui, cerai deui. Aya nu diuji dengan seperti itu. Aya nu diuji dengan pasangan yang meninggalkan karena meninggal. Aya suami ngantunkeun istrina
istri ngantunkeun suamina aya. Tapi pendeknya sekali deui ibu bapak, menikah itu bagian dari qada dan qadarnya Allah. Dan nikah itu bagian dari fitrahnya manusia. Allah tahu manusia punya nafsu, maka Allah mengatur lewat pernikahan. Sehingga ketika tujuan menikahnya sebagai ibadah, maka nikahnya menjadi ibadah. Sauran Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Atau Nabi dina konteks yang lain, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaisa minni. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang menikah teh hukumnya wajib. Ada yang menikah teh hukumnya sunat. Ada yang menikah teh hukumnya makruh, dan ada yang menikah hukumnya haram. Nah, habib benten-benten punten ibu serta acan tadinya bapak tuang makan dia kan rupi-rupi hukumnya. Hukum asal makan itu adalah boleh atau jaiz. Jadi boleh makan, boleh tidak. Tapi ketika seseorang makan dengan makanan-makanan yang halal, tidak kelaparan, tidak juga karena sesuatu, makan yang biasa, maka makan itu menjadi sunat. Jadi ibadah. Kantenan maca doa Ahmad, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Itu makan itu dari yang awalnya jaiz boleh menjadi sunat, bernilai ibadah. Terus ibu bapak ketika Ramadan makan membatalkan, kalau nggak batalan saum, maka makan itu jadi wajib. Kamu nggak batalan saum, sebab haram hukumnya saum anu terus-terusan. Tilu dinten tilu wengi misalnya, sadinten sawengi haram saum seperti itu. Nah, sehingga membatalkan untuk yang haram itu menjadi wajib. Jadi nuasana jaiz rubah menjadi wajib. Terus makan oge menjadi makruh. Punten, upami makanan yang dimakannya tidak baik. Contoh kan dina Al-Qur'an ayat kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah olehmu dari sebagian yang Allah rezekikan kepadamu halalan thayyiban, yang halal dan baik. Kan bagi sebagian orang ada makanan yang tidak baik. Punten misalnya nugatu diabetes. Makanan-makanan teh manis, makanan kue, tanu kala itu kan kurang baik. Terus tuh, nu diabetes makan dilarang gitu. Anu karbo, gula dan sebagainya kan, bahkan punten cenah-cenah ieu mah saurna ibu, ieu mah saur anu ngalaman kan tuang jadi gram sedikit kita. Serta can tuang aya nu disuntik pakai insulin. Anu diabetes mah atau nabi nu darah tinggi kabari kurban, entah mitos atau leres. Daging domba cenah mata karena darah tinggi. Aisyah abi mah daging domba darah tinggi, daging sapi dia bisa jadi darah tinggi. Upami batur kabagian, ieu teu kabagian, tah eta darah tinggi. Itu kabagian, aya binteun darah tinggi eta mah gitu. Daging domba menyebabkan darah tinggi. Kebagian. Nah, jantan tulihan itu makanan tidak baik. Terus aya oge makanan-makanan yang lain yang tidak baik untuk hal-hal dan kondisi-kondisi tertentu. Maka makan itu menjadi makruh. Anu asam urat misalnya, jeroan,
beras ijo kambing itu kan. Nah, asam urat kan dilarang sebetulnya. Nah, tapi pendeknya makanan itu bagi yang lain mah biasa teh. Tapi bagi dia tidak baik maka makruh hukumna. Terus makanan oke aya makanan anu haram. Ketika makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang diharamkan. Nah, begitu pula ibu nikah, bapak nikah juga satu. Ada nikah yang umum, Awalnya nikah itu jaiz, artinya boleh. Boleh nikah, boleh tidak, jaiz. Terus nikah itu tujuannya ibadah. Maka yang tadi nikah menjadi sunat. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah siap menikah. Kan nikah butuh persiapan. Minimal persiapannya persiapan mental itu. Sebab kan ibu paraos kurang ilmu. Nikah itu adalah katanya ibadah yang paling lama. Memang nikah itu ibadah yang paling lama. Terus nikah dia menjadi wajib. Kanggo siapa? Kanggo orang yang sudah siap menikah. Dan kalau tidak menikah dia akan terjerumus kepada zina, maka nikah wajib. Nikah dia menjadi makruh. Kanggo saha? Kanggo orang yang belum siap menikah. Misalnya, ibu punten, secara umum kan syarat seseorang menikah sudah balik. Barangkali usia SMP kan terus balik. SMP, lulus SMP, begitu lulusan orang lulusan SMP sanes. Begitu lulus SMP, TK SMA, TK SMK, kelas nikah. Secara umum sah nikahnya. Tapi secara lahiriahnya dia belum siap secara lahiriahnya. Maka yang seperti itu nikahnya menjadi makruh. Atau misalnya kalau penyakit misalnya tapi naon maka makruh. Terus aya oge nikah nu diharamkeun. Nu kumaha nikah yang diharamkan? Punten, satu nikah yang diharamkan teh nikah mut'ah. Atanapi kawin kontrak. 2 tahunan. Pamengket ibu aman 2 tahunan dadah istri belum upami hamil ada beban lain dan sebagainya pamengket mendadak terus. Maka nikah yang seperti itu kelompok-kelompok tertentu diantaranya seperti kelompok Syiah itu masih membolehkan, tapi secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengharamkan kawin kontrak atau nanti nikah mut'ah. Pernah dilakukan, tapi selanjutnya diharamkan. 2, nikah yang diharamkan teh nikah beda agama. Nikah beda agama secara umum haram. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab. Tapi sebagian ulama lagi membantah bahwa ahli kitab saat ini tidak ada. Nah, sebab kitab-kitab yang ada saat ini bukan kitab-kitab samawi, tapi kitab-kitab yang sudah dilobi. Menurut keyakinan kita semua bahwa kitab yang ada hari ini, Taurat, Injil, Zabur itu menurut keyakinan kita sudah tidak murni lagi. Maka sebagian ulama ada yang mengharamkan tetap. Tapi ada juga yang membolehkan. Tapi pendeknya nikah beda agama haram hukumnya. Yang boleh mah nikah mah beda kelamin. Dan nikah sesama kelamin haram. Nikah beda kelamin kedua. Terus nikah yang diharamkan teh ibu nikah penyelang. Nikah untuk perantara.
punten bisa gini. Ibu kan talak itu kabagi dua, ada talak raj'i, ada talak bain. Ada talak yang boleh rujuk kembali, ada talak yang tidak boleh rujuk kembali. Talak yang tidak boleh rujuk kembali talak tilu. Dengan ayat dinalaguna itu talak tilu sekalian. Nah, talak tilu mah boleh rujuk kembali dengan catatan suami dan istri yang bercerai itu, laki-laki dan perempuan yang bercerai itu sudah menikah lagi dengan yang lain. Nembe biasa rujuk deui. Nah, misalnya janjian. Ieu mah janjian, nikahna sakedap we. Abi dah hoyong rujuk deui sareng mantan suami atau mantan istri. Nu ieu janji nikahna sakedap, nu ieu sakedap. Nah, nikah dengan tujuan hanya sebatas seperti itu, nikahnya menjadi haram. Nikah mah nikah we. Apakah dengan yang suami baru atau istri baru lebih baik? Ya tinggal dilanjutkan. Kalau misalnya suami baru, istri baru ternyata tidak lebih baik, ya bercerai juga tidak masalah kan? Sehingga kita mungkin bersyukur anu kamari mah kita bisa bener misal nu kamari mah nya oge sok nyusulan itu ieu tapi tara kekerasan. Tara melakukan KDRT nu ayeuna mah nuju kamari PDKT bageut teh dageus nikah mah geuning sok nyiksa misal. Sehingga timbul rasa syukur dari suami yang pertama mending kana jeung itu. Misalnya, nah itulah namanya teh. Nah, tapi kalau tujuannya hanya untuk sebentar, maka nikah itu menjadi haram. Tapi makanya biarkan saja mengalir. Kumaha anu nikahna ketika perempuannya sudah hamil? Bagaimana status hukum pernikahan seperti itu? Kan pangapunten ibu bapaknya ayeuna mah kan disebat ayalah gitu. Enggak disebat si mah gitunya pilih ambil lepat gitunya. Ngan ayalah anu sapertos gitu gitunya. Kalau misalnya pernikahan anu sapertos itu kumaha eta? Boleh tidak menikah yang seperti itu? Bagaimana status pernikahannya? Ibu bapak anu sami-sami aya dina rahmatna Allah, pangapunten abdi mengutip pendapat ulama mazhab. Anu kadua mengutip pendapat yang ada pada konspirasi hukum Islam. 1. Numutkeun ulama mazhab. Menurut mazhab Maliki sareng mazhab Hambali. Numutkeun ulama yang bermazhab Maliki dan yang bermazhab Hambali, pernikahan itu sah jika dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Piadei. Menurut mazhab ulama yang bermazhab Maliki dan yang bermazhab Hambali, pernikahan itu sah ketika dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Upami oleh laki-laki yang lain tidak sah. Tah kumaha lamun seueur pamaketna wallahu alam eta mah. Tes DNA, pan iman nuju hamil ibu, pami tes DNA mah berarti kan tos lahir gitu kan. Ai tos lahir mah berarti bukan perempuan hamil gitu kan. Terus, nuka dua. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, pernikahan itu tidak sah. Baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang lain. Jadi, menurut mazhab Hanafi mah tidak sah. Kita terkedah motor, pemimpin sana ibu, oh tuh saya nama nikahna, oh mohon, bios, dengan naon. 2, 3. Numutkeun pendapat Imam Syafi'i atau ulama yang bermazhab Imam Syafi'i, pernikahan itu sah baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang lain. Nah,
jadi menurut pendapat mazhab Syafi'i sah. Ras, kumaha pendapat KUA? Kan ulama kita pernikahan kata KUA. Kumaha menurut pendapat KUA? Numutkeun KUA bersandar pada konspirasi hukum Islam. Numutkeun konspirasi hukum Islam, pernikahan itu sah baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang lain dan tanpa harus ijab qabul ulang. Yang sah. Masalahnya selanjutnya adalah masalah anaknya. Ibu ya. Jadi lihat dari nikah nama ada yang berpendapat sah, ada yang berpendapat tidak sah. Masalah selanjutnya adalah masalah anaknya karena sudah terlanjur hamil. Ya, sudah terlanjur hamil. Maka status anaknya sepakat, sadayana. Ibu sepakat sadaya mazhab fikih menganggap bahwa anak itu hanya anak secara biologis dari ayahnya, tapi secara fikih anak itu tidak bernasab kepada ayahnya. Jadi dia biasa bin lamana. Jadi anak itu hanya anak ibunya. Mohon itu kan di parios kabidan itu untuk menentukan apakah dalam rahim perempuan itu ada janin atau tidak. Kalaupun ada janin tetap KUA akan menikahkan. Tapi untuk selanjutnya itu adalah status anaknya secara hukum. Maka kalau anak itu lahir laki-laki, kalau lahir anaknya laki-laki, maka anak itu terbiasa ngawalian adik-adiknya. Sebab sang adiknya bukan saudara sebapak atau saudara seibu sebapak, tapi saudara seibu. Kan tesah ngawalian mah kedah saudara sebapak atau saudara seibu sebapak atau saudara dari bapak. Itu wali. Jadi kalau anak itu perempuan, maka anak itu terbiasa diwalian ku bapakna. Sebab secara hukum tadi dia bukan anak bapaknya, tapi hanya anak biologis saja. Dan dia tidak bisa diwalian ku adik-adiknya. Sebab sareng adik-adiknya hanya saudara seibu, bukan saudara sebapak atau seibu sebapak, dan nasab ke bapaknya sudah putus. Saha atuh ngawalian? Walinya langsung wali hakim. Saha wali hakim teh? Wali hakim itu ibu menurut aturan pemerintah adalah kepala KUA. Wali hakim ibu kepala KUA. Jadi bagi misalnya seseorang ada yang nikah siri, bunuh nikah siri, dinikahkan oleh ramanya boleh sebagai wali nasab. Kumaha pemilih dinikahkan ku ajengan dan sebagainya. Sebaiknya walaupun nikah siri, kalau tidak ada wali nasab, walinya wali hakim. Dan aturan yang resmi, wali hakim teh kepala KUA atau hari itu mau nikah siri, KUA hanya umum. Sebab itu nikah KUA itu ibu bentuk perlindungan kepada perempuan. Dan perempuan mah ibu pun ketika nikah siri pemegang udah tidak ada catatan apa-apa. Terus dadah. Terus ketika ngagugat punten, ngagugat misal, ngagugat itu iya dan sebagainya. Apa buktinya? Tidak ada catatan.
yang diakui secara hukum pemerintah. Namawi namanya teh bilih misalnya gaduh urang kalitos dewasa ibu istri lameh teu hariwang bisi terjadi perjinahan dan sebagainya, misalnya urang nikah siriwen atau saya nikah katawa terkedah nikah siri keun we. Dan nikah nama itu rukun nikah mah gampil. Rukun nikah ibu calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul, selesai. Mas kawina cek kali paosna gaduh atos 50.000 ge jadi sah. Ngan upami nikah nu pertama mah kadang-kadang punten ieu riweuna teh. Kitu tah. Ai nikah da cepat juga kitu. Aya naonnya? Eta tah menghilangkan aya naon gitu tah. Ih, nahanya. Buah-buah tah. Eta ibu nu janten naon namina teh? Nu janten dibuhna teh. Ih, nah, meni ieu di juga nu aya naon gitu. Nah itu menghindari fitnah itulah. Nikah, jadi mah nikah teh awis kadonan paminangap dangdutan kan. Nanggap. Tapi kadang nanggap dangdutan atau nanggap hiburan ge ibu ngira. Bagikeun we link YouTube. Jadi hiburan 7 hari 7 malam naon melalui YouTube. Mangga we. Ngira kan ibunya. Nah, lihat deui. Jangan itu ibu bapak terakhir anak itu yang tadi anak hasil zina lah itu ya, sanes anak haram, anak hasil zina itu datu haram. Ibu anak nama kullu mauludin yuladu ala fitrah, anak nama suci, anak nama kalakuan eta anak we. Kecelakaan mah ibu teu dihajar. Mau anak kecelakaan dihajarnya. Tapi kita bukan, kami kecelakaan bener, kami kecelakaan, punten bisa di sana diperkosa di sana, itu kecelakaan, kelas. Atau tapi di sana pakai obat bius, alpinaon dan sebagainya, mungkin itu kecelakaan. Yang terakhir ibu, anak itu tidak punya hak waris, tidak punya hak waris. Kalau ini nah numawi itulah indahnya. Jadi ketika tos waktosna ya udah tikahkeun pami aya calonna. Tikahkeun teh gampang tikahkeun we aya calonna. Pami teh acan menang jeung calonna mah tikahkeun jeung saha. Kadang-kadang punten seorang ibu, seorang ayah ketika ningali munang kali atas dewasa, ternyata di pikirannya bukan sekedar kuliah di mana, sekolah di mana, mungkin nikah jeung urang mana. Itu bentuk punten, laras itu bentuk kekhawatiran dari orang tua. Walaupun orang tua aitos itu mah geus tinggal duaan deui nya. Kadang-kadang kita menuju kuliah kita kadang-kadang orang tua sudah ditinggalkan tinggal berdua deui. Nah ibu bapak sami-sami ayat rahmat Allah itu hukum nikah. Jantan lihat deui hukum nikah itu mungkin yang awalnya jaiz bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa juga berubah menjadi haram. Tergantung situasi kondisi dalam hal ketika pernikahan itu terjadi. Salajengna rukun nikah nu kedah aya hiji calon suami. Aya itu enggak pamit aya bade nikah sama. 2 calon istri. Tapi syarat calon suami, syarat calon istri di antawisna tidak boleh sedang melakukan rukun haji atau nabi umrah. Artinya nuju ngalaksanakeun rukun haji mah, nuju ngalaksanakeun rukun umrah tidak boleh menikah. Pamisah ke ajana, pamisah atosna boleh.
Dua, kanggo istri tidak boleh sedang ada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Jadi ibu pamagat mah kena naon? Istri mah ini. Pamagat mah tidak ada larangan poligami, walaupun tidak wajib. Tapi dibolehkan. Artinya ya silakan, itu pilihan ada pada masing-masing. Tapi kamu istri mah dilarang. Tekan poliandri. Engke bingung upami hamil. Ya hamil. Bapakna kumaha? Banyak engke binna bin saha. Jadi kamu istri mah ada larangan seperti itu. Nah, pangapunten, kembali ke yang tadi nikah siri. Ibu ketika nikah siri kan secara status hukum agama mah itu nikah. Tapi menurut negara itu belum nikah. Nah, ketika suaminya angkat, dicerain tuh, tapi ditinggalkan. Maka secara hukum perempuan itu ada dalam ikatan pernikahan. Ketiasa dia ujung-ujung nikah salam sanes. Itu ada hati-hati. Ketika nikah salam sanes bisa saja dituntut. Kapan akan ku suaminya bisa saja akan dituntut. Bade ngagugat cerai ka mana? Da bukti nikah itu aya. Buku nikah kan bukti nikah. Nomawi kembali ke yang tadi, sebaiknya mah dihindari sebaiknya. Terus nuka tilu rukun nikah teh wali. Wali itu ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu garisnya kepada ayahnya, kepada bapaknya. Kalau tidak ada adik kakak seibu sebapak, adik kakak sebapak. Kalau tidak ada mang, wa ti bapak, aki ti bapak, wata ti bapak. Pamita ayah wae maka walinya wali hakim. Dan wali hakim adalah kepala KUA. Kumaha ke aya nikah tadi teh. Nikah tapi tos hamil. Langsung aja curhat kepala KUA, Bapak. Ieu berapa kali teh. Habis sering. Saya sering nikah, sering curhat gitunya. Mang curhatkeun. Amin jadi wali gacan gitu. Ya Bang, mang curhatkeun. Pak Herman cenah kieu pada kumaha yuk disarangan ku abi. Yuk disarangan. Ketika KUA bade pendak sareng Bapak kepala KUA. Langsung bade pendak sareng kepala KUA. Oh, mohon mangga. Petugas KUA terus pada bade konsultasi, terus paham. Dijelaskan ya Bapak, ya kasus nanti sapertos dia. Oh, mohon nyieunkeun Bapak menikahkeun, terus engke begitu dina pas ijab qabul henteu seueuting patarosan. Kan sok aya ibu ngocokeun administrasi ieu dan sebagainya. Bahkan aya abi kantos ditaros ku KUA. Kayaknya garas ieu teh bapana kunaon kitu. Geuning ieu anak jeung nikahna itu lahir pada tahun yang sama di pernikahan. Mungkin tuh anak bapaknya nikah tahun 2000 misalnya pun 2025, anaknya lahir 2025 mungkin tidak sah. Mungkin upami nikahna Januari, anaknya lahir Desember. Cek heula Fatihah ilaha nikahna Januari, akhir anaknya November. Wajar tuh, oh wajarnya gitu. Abi kantos ibu kan 9 bulan, mungkin lah begitu nikah langsung hamil bisa saja Pak. Nikahnya Januari, lahir anaknya November, ya mungkin saja. Terus saat eta saksi mah minimal 2 pemuda. Terus eta ijab qabul. Tah dari pun kamu sakit. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hati-hati ayeuna seueur anu tanda kutip punten menyepelekan tentang pernikahan. Seueur. Terus gara-gara nikah teh awis janten wen pada susah bade nikah, padahal biasa diminimalisir, biasa disederhanakan dengan rukun nikah yang tadi.
Misalnya soal paripurna suku teh ama asal si diru isuk we mungkin asal ngariung itu dia enggak. Itu serius. Eta ibu bapak nu berkaitan sareng hukum nikah, terus hukum nikah perempuan yang sudah hamil di luar nikah, dan nanti hamil karena dicerai, nuju hamil dicerai masa idah itu lain lagi ceritanya. Insya Allah kesanes waktu upami masa idah perempuan anu hamil, insya Allah kesanes waktu. Iman di luar masa idah. Terakhir ibu bapak, terus isanya kurang seserangan ngadua, tutup ieu pangaosan ku ngadua seserangan, doakeun insyaallah amin nikah di